Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfisyarina Qadaria, NPM 721213217 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stres dan konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengertian stres. Stres sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Lalu pengertian stres kerja. Menurut Mangkunegara, stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Lalu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu ada pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka seseorang karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Selain itu, untuk mengurangi stres yang dihadapi pekerja, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang santai. Dan sebagai strategi untuk mengurangi stres adalah dengan mengumpulkan sahabat, kolega, keluarga yang akan dapat memberikan dukungan dan saran-saran bagi dirinya. Lalu yang kedua yaitu pendekatan organisasional. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan tujuan, redesign pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Lalu ada beberapa cara yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi, yang kedua yaitu sistem penilaian prestasi dan sistem ganjaran yang efektif, yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi, yang keempat yaitu memperkaya tugas, yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan komunikasi. Lalu yaitu ada konflik. Konflik yaitu ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama dan atau karena mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi berbeda. Lalu pendapat tentang konflik yaitu ada konflik tidak diinginkan, konflik dapat memberi manfaat, lalu konflik tidak bisa dihindarkan. Perbedaan konflik dan persaingan. Konflik merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik ini akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, frustasi bila tidak diselesaikan. Sedangkan persaingan yaitu kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Akibat yang dihasilkan dari konflik. Yang pertama yaitu timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Lalu yang kedua yaitu munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang konflik. Yang ketiga yaitu ada gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi yang mengalami konflik. Yang keempat yaitu perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar dan sebaliknya perbedaan pendapat antara individu dalam masing-masing kelompok semakin mengecil. Lalu yang kelima yaitu terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang konflik. Dan yang terakhir yaitu timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Lalu yang terakhir yaitu ada cara untuk mendeteksi konflik.
Yang pertama yaitu membuat prosedur penyelesaian konflik. Yang kedua yaitu observasi langsung di lingkungan organisasi. Yang ketiga yaitu membuat kotak saran. Yang keempat yaitu melaksanakan politik pintu terbuka. Yang kelima yaitu mengangkat konsultan personalia dalam hal penanganan masalah karyawan. Dan yang terakhir yaitu mengangkat ombudsman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.